Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Darul Hijrah 1 Magelang yang semoga selalu diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama meningkatkan iman, takwa serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan ngaji online tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga terimakan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi Agung Muhammad SAW di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Santri putra dan santri putri yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan ngaji kitab Shifaul Jinan, alhamdulillah kitab tersebut sudah selesai kita bahas. Di antaranya berisi tentang hukum bacaan tanwin, bacaan nun, bacaan qalqalah, bacaan mad, bacaan tafkhim, tarkib dan lain sebagainya. Berhubung pembahasan kitab Shifaul Jinan sudah selesai, maka untuk ngaji online kali ini kita sampaikan materi selanjutnya, yaitu materi tentang bacaan ayat-ayat qoribah. Nanti kita bersama-sama akan menyaksikan video dari QRQ Quantum Reading Quran oleh Ustadz Abu Rubani. Di antaranya akan membahas tentang huruf-huruf muqatta'ah atau huruf mafatihus suwar, kemudian hamzah wasol, nun wiqayah, ayat-ayat sajadah, ayat saktah, imalah, ismam, tasyil, nakal dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan video tersebut. Silahkan dipahami, dipelajari, kemudian berikutnya dibuat ringkasan tentang materi ayat-ayat qoribah melalui video tersebut. Prinsip yang ketiga, yaitu menguasai pembacaan ayat-ayat qoribah di dalam Al-Quran. Yang pertama, menguasai pembacaan huruf-huruf muqatta'ah atau sering disebut pula sebagai mafatihus suwar karena fungsinya sebagai pembuka dari setiap surat. Seperti misalkan pembacaan awal surat Al-Baqarah, awal surat Ali Imran, surat Toha, surat Yasin, surat Maryam, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari langkah-langkah praktis di dalam metode QRQ untuk membaca huruf-huruf muqatta'ah berikut ini. Langkah yang pertama, sebutkan huruf demi huruf tanpa menggunakan harokat, seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, huruf-huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, atau sering disingkat menjadi sebuah kalimat naqussu asalukum yang memiliki bunyi akhiran. Suara kita panjangkan. Contoh, nun, qaf, sad, ain, sin, dan lain sebagainya. Sementara huruf-huruf
ha, ya, to, ha, ro yang tidak memiliki bunyi akhiran, suara kita cukup diayun. Contoh, ha, ya, to, ha, ro. Kemudian langkah yang ketiga, huruf-huruf yang terakhir pada nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, dan mim kita ucapkan sesuai dengan karakter huruf yang dimilikinya, seperti qalqalah, gunnah, dan lain sebagainya. Mari kita latih bersama contoh-contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, ain, sin, qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Demikian pembacaan huruf-huruf muqatta'ah. Yang kedua, hamzah wasal, yaitu hamzah yang harus dibaca ketika berada di awal kalimat. Perhatikan langkah praktis berikut ini, bagaimana membaca hamzah wasal di awal kalimat. Yang pertama, hamzah wasal dibaca dengan harokat a manakala diikuti oleh huruf lam. Contohnya, Alhamdulillah, Ar-Rahman, At-Taghabun. Kemudian yang kedua, hamzah wasal dibaca u. Kalau tidak diikuti lam, kemudian kita mendapatkan harokat hidup yang pertama pun bunyinya u. Contoh, Ud'u ila sabili rabbik, usluk. Dan yang ketiga, hamzah wasal dibaca dengan harokat kasrah manakala tidak ada unsur pertama yaitu lam dan unsur yang kedua yaitu huruf yang pertamanya bukanlah u. Maka kemudian hamzah wasal dibaca dengan harokat i. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim, Irji'i ila rabbik, Ittakhadhu aymanahum. Kecuali pembacaan pada surat Al-Ahqaf ayat 4 yang semestinya u'tuni dibaca ituni, tetapi hal ini
hanya berlaku kalau hamzah wasol berada di awal kalimat. Akan tetapi kalau di tengah-tengah kalimat, maka hamzah wasol tidak dibaca. Perhatikan contoh surat Al-Ahqaf ayat 4 berikut ini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Yang ketiga, nun wiqayah, yaitu nun yang dibaca dengan harokat kasrah manakala kita menemukan huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Contoh, yauma idzin bertemu dengan al-masaq, dibaca bukan yauma idzil akan tetapi yauma idzinil masaq. Atau kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad diakhiri dengan harokat tanwin, ahadun, bertemu dengan lafaz Allah yang diawali dengan hamzah wasal. Ketika ahadun digabungkan dengan lafaz Allah, maka kita harus mengucapkan ahadun menjadi ahaduni. Perhatikan contoh berikut ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Demikian bagian yang ketiga di dalam prinsip yang ketiga. Yang keempat, ayat-ayat sajadah, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkannya atau membaca ayat-ayat sajadah, baik di dalam salat ataupun di luar salat, disunnahkan untuk bersujud terlebih dahulu. Adapun doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sujud tilawah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikian ayat sajadah. Selanjutnya yang kelima, pembacaan ayat-ayat saktah dalam Al-Quran. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 harokat ketika kita membaca Al-Quran. Saktah terdapat di dalam 4 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Kahfi, akhir ayat pertama ketika memasuki ayat kedua. Yang kedua, surat Yasin ayat 52. Santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Darul Najah rahimakumullah, demikian materi ayat-ayat uribah melalui video tersebut. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.